Ya, acara ini, acara webinar siang hari ini disponsori oleh BND Transformer, GNT Express, WF, BOP, Royal Singosari Hospital, Circle of Connection, dan MIM Indonesia. Tanpa mereka, kita tidak bisa mengadakan webinar seperti ini, maka dengan hormat saya ucapkan untuk terima kasih buat para sponsor yang mensponsor acara webinar siang hari ini. Untuk acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk semua kita bisa menyanyi dengan hikmat, dan saya persilakan untuk DJI memutarkan musik Indonesia Raya. Lihat duitku ya, lagu. Iya, wes. Gak usah kok ay. Nanti ay. Sore-sore. Banyak aja lagi kita. Itu bayang diri. Oh iya, ini cabangnya ada, Pak. Maksudnya bulan madu kita konten. Ya, terima kasih untuk DCI. Saya mohon Bapak dan Ibu untuk mute mic-nya untuk Ibu Is Hendro untuk memberikan pada webinar siang hari ini. Pada Ibu Hendro Gunawan selaku Ketua Dharma saya, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Agil, Bu Inge, para GCs, Bu Louis yang saya cintai. Nggak semilir anginnya lagi berada di luar karena memang semua harus dikerjakan. Terima kasih banyak kepada para ibu yang sudi untuk hadir pada seminar kali ini yang merupakan serangkaian seminar menyongsong Walk for Autism 2021, kegiatan kita bersama, kegiatan kolaboratif yang pada dasarkan potensi yang terbaiknya kita selaku orang tua harus bisa memberikan penerimaan yang bagus, sebuah acceptance untuk anak-anak kita semua. Terima kasih juga untuk para sponsor yang mensupport acara ini. Sekali lagi saya sampaikan salam sehat untuk kita semua, salam luar biasa karena di era pandemi apapun yang menjadi tugas kita jangan sampai menjadi terbengkalai. Tugas orang tua adalah tugas utama untuk bisa membuat anak-anak yang pada dasarnya mereka punya potensi dan orang tua harus bisa menemukan
hal-hal terbaik dari anak-anak kita, apapun keadaannya. Nah, di webinar yang kedua ini berkenaan dengan penerimaan atau acceptance terhadap anak-anak dengan gangguan tumbuh atau kembang, yang mereka pada dasarnya tetaplah anak-anak yang hebat, karena hebat itu adalah hasil yang terjadi adalah varian dari ciptaan Tuhan, gift, pemberian, dan kita siap untuk segala pemberian itu merupakan tugas dari orang tua untuk mengembangkannya. Nanti akan banyak sekali webinar-webinar berkaitan dengan Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya dengan GCI, tetapi melibatkan Bina Anak Istimewa, melibatkan sekolah-sekolah inklusi di Kota Surabaya, dan juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para ibu bapak yang ada jauh di sana di seluruh Indonesia untuk bersama-sama dengan kita semua saling berjabat tangan, berjabat hati untuk mewujudkan bahwa anak-anak ini bisa tuh ada kepuasan, keberhasilan dari orang tua yang tidak mungkin terhianati dari perjuangan ini. Percaya, jangan lelah dan bosan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang diciptakan dengan tujuan-tujuan mulia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, banggakan kami selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya mewakili para ibu di seluruh dunia. Kita adalah anak-anak yang punya kekuatan baik ke dalam maupun keluar, artinya ke dalam terhadap keluarga kita sendiri, memicu semangat, dan keluarnya ada luas-luasnya. Ibu Bapak, kita juga tidak lepas untuk terus mencari dengan siapa kita bisa bermitra. Kita dengan UNESA adalah sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para mahasiswa, baik itu yang difabilitas maupun yang bergangguan, untuk mencapai level pendidikan tertentu, level pendidikan tinggi dan level pendidikan yang diasuh atau diampu oleh UNESA. Dan bahkan kita nanti akan punya teman-teman pengusaha yang bisa mempekerjakan untuk Indonesia inklusi, anak-anak Indonesia yang menurut sebagian mereka punya kekurangan, tapi sesungguhnya dengan adanya kita hadir, merangkul dan terlibat, maka mereka tidak akan ada lagi diskriminasi. Mereka pastinya punya akses yang sama secara equal untuk mendapatkan hak-haknya. Bantu kami untuk mewujudkan itu semua, dan kami juga siap bergandeng tangan. Terima kasih juga kepada semua elemen yang ikut merasakan bahwa penting menjadi hati yang besar, dan penting untuk menjadi pemikiran yang besar, penting untuk menjadi tenaga yang besar, untuk bersama-sama membuahkan mimpi yang besar. Karena sesungguhnya kita akan sampai pada tujuan bila kita semuanya sepakat berada di jalan yang benar dengan kecepatan yang maksimal, saling mendukung, saling memberikan semangat. Tetap semangat, karena punya semangat kita punya segalanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Salam inklusi untuk Indonesia. Terima kasih. Saya kembali ke moderator, kembali ke Misagil, dan kembali ke Bu Luis untuk terus meneruskan acara ini sampai selesai. Dan saya mohon izin untuk memantau dengan mematikan video. Terima kasih. Matur nuwun, selamat siang. Terima kasih Bu Liis. Bu Agio masih di mute. Terima kasih Bu Gunawan selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya. Bapak dan Ibu sekalian, acara ini adalah kerjasama dari GCI, Kids Java, Dharma Wanita Kota Surabaya, BAIS Bina Anak Istimewa Surabaya, UNESA, Universitas Negeri Surabaya, juga ada beberapa rekan-rekan yang
menjadi narasumber dari Kumpul Dongeng, dari ASA, dari Kemenkes, semuanya mendukung untuk acara webinar siang hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan Presiden GCI It's Java untuk memberikan sambutan hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama pada hari yang Minggu yang luar biasa ini, dengan luar biasa meluangkan waktunya untuk terus kita melakukan acara roadshow untuk Walk for Autism. Saya juga menyapa Bu Isendro selaku Ketua dari Dharma Wanita. Terima kasih Bunda Bu Isendro, ini luar biasa selalu mendukung GCI. Terima kasih Bunda Bu Isendro. Saya juga ingin menyapa pembicara dari pihak UNESA, Ibu Satiningsih. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk memberikan sumbangsihnya dan insight-nya kepada orang tua mengenai penerimaan orang tua terhadap anak ABK. Kemudian saya juga mengucapkan juga terima kasih atas kehadiran dari keluarga yang luar biasa. Yohenta ini bisa mendengar suara saya? Keluarga Yohenta, terima kasih atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber. Itu luar biasa banget, saya terima kasih. Kemudian saya juga menyapa untuk Ibu Agil dan juga seluruh member GCI Java yang saya banggakan dan seluruh partisipan yang sudah hadir pada hari Minggu ini yang luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Valentine Day untuk semuanya. Semoga hari Valentine Day ini memberikan kita hati kita menjadi lebih besar dan memberikan kasih sayang kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Jadi saya mengucapkan juga Hari Valentine Day dan terima kasih atas meluangkan waktunya. Saya jelaskan sedikit aja pengenalan mengenai GCI, di mana GCI adalah Junior Chamber International. Kita adalah Global Leadership Organization yang sudah ada 105 tahun di Indonesia, di dunia, dan kemudian kita juga dan kemudian kita ada di 108 negara. Kita berafiliasi dengan United Nations atau PBB, dan kita ini adalah Global Leadership Organization. Jadi kita membangun para leader dari usia 18 sampai usia 40 tahun. Dan ini adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk kami bisa memberikan impact kepada community. Dan kita ini GCI memiliki 4 pilar, yaitu 1, pengembangan individu. Jadi individual pillar. Yang kedua adalah social impact. Yang pilar ketiga adalah business opportunity. Dan yang kelima, international network. Nah, hari ini adalah salah satu acara kebanggaan dari social pillar. Saya menyapa EVP social pillar saya, yaitu Ingrid, dengan VP-nya yang luar biasa, itu Ibu Louis, yang mempunyai hati dan luar biasa untuk memberikan pelayanannya dan kontribusinya untuk social impact. Saya juga menyapa PD kita, yaitu Jenis. Terima kasih sudah hadir. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, saya ingin agar acara ini bisa membuka. Semoga bisa bermanfaat dan berdampak. Saya mohon maaf, saya sambil lagi perjalanan. Jadi saya akan terus memantau seperti sama dengan video off, tapi saya akan tetap ada di ruangan. Semoga hari ini bermanfaat buat kita semua dan memohon suatu hal yang berfungsi dan berguna bagi orang tua dan menjadi dampak bagi anak-anaknya. Karena anak adalah anugerah dengan spesialitinya, dengan uniknya, dan semua ini merupakan anugerah dari Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan dan selamat menikmati webinar hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andri. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, tanpa menunggu lama lagi, saya undang Ibu Inge sebagai moderator hari ini yang akan memandu acara siang hari ini. Beliau adalah founder dari Kumpul Dongeng Surabaya, di mana Kumpul Dongeng adalah komunitas dari orang tua, dari guru yang hatinya untuk mengajak kembali, mengembalikan lagi dongeng kepada keluarga-keluarga. Pada Ibu Inge, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini saya senang sekali karena bisa menatap wajah-wajah penuh semangat untuk mengikuti rangkaian webinar yang merupakan sebuah rangkaian dalam rangka menuju acara puncak yaitu Walk for Autism. Acara ini seperti tadi sudah disampaikan merupakan sebuah acara kerjasama antara GCI East Java bersama Dharma Wanita Persatuan Kota Surabaya. Terima kasih juga kepada teman-teman GCI yang sudah memfasilitasi semua ini sehingga kita bisa selalu belajar bersama untuk anak-anak Indonesia. Kemudian terima kasih juga untuk Bu Iis Hendro Gunawan yang tidak pernah lelah berkolaborasi dengan siapa saja untuk memaksimalkan potensi anak-anak berkebutuhan khusus yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita semua nggak bisa mendengar suara masing-masing kalau di mute, jadi saya ingin kita belajar sesuatu. Kita belajar bahasa isyarat sedikit untuk tepuk tangan. Kalau anak-anak tuli, teman-teman tuli mengajarkan saya, kalau kita tepuk tangan kita begini. Jadi nanti kalau saya minta Bapak Ibu tepuk tangan, Bapak Ibu semua seperti ini ya. Oke, terima kasih. Saya aturkan terima kasih juga kepada sepertinya ada teman-teman pengurus Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur, juga ada Dharma Wanita, kecamatan dan kota di Jawa Timur. Kemudian ada ibu-ibu PKK dan Bapak Ibu guru dari SMP Dharma Wanita, kemudian ada bunda-bunda PPT. Sungguh luar biasa karena di hari Minggu jam 1 siang itu adalah waktunya kita leyeh-leyeh dan hari leha-leha sedunia, tapi kita ada di sini untuk sama-sama belajar, dan itu berarti kita semua adalah orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang pembelajar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Berbicara tentang penerimaan orang tua kepada anak berkebutuhan khusus. Semua orang tua pasti ingin mempunyai anak-anak yang istimewa, yang hebat, yang bisa berprestasi sangat besar. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika orang tua mendengarkan kabar bahwa anak yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita, memiliki hambatan dalam tumbuh kembangnya. Apa yang pertama kali dirasakan oleh orang tua? Pastinya mungkin saja mereka merasa dunia ini jadi gelap. Kemudian mereka merasa bahwa apa yang akan jadi masa depan anak kita kalau anak kita seperti ini. Kemudian akan juga terjadi mereka menolak kenyataan dan terus mencari pembenaran. Anak kita nggak apa-apa kok, anak kita biasa aja kok. Mereka akan berkeliling mencari dari satu dokter ke dokter lain. Tapi apakah itu akan benar-benar bisa mengembangkan anak yang kita miliki? Nah, itu akan kita jawab. Menerima kejadian seperti ini pasti adalah hal yang berat, apalagi kalau kita tidak didukung oleh lingkungan yang mensupport secara mental dan maupun fasilitas untuk mengembangkan anak-anak ini. Tapi proses apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mencapai sebuah penerimaan? Lalu apa faktor-faktor yang bisa menghambat penerimaan itu? Kemudian bagaimana langkahnya supaya kita bisa dengan mudah atau walaupun dengan sulit, tapi pada akhirnya kita bisa menerima itu. Nah, pada hari ini kita sudah bersama-sama dengan salah satu narasumber kita di hari ini. Kita biasa mengenalnya dengan Ibu Tining.
Nama lengkapnya adalah Ibu Satiningsih FCMSI yang saat ini berdomisilinya di Surabaya. Beliau kelahiran Jakarta kalau saya nggak salah lihat CV-nya, tapi domisili di Surabaya. Kemudian aktivitasnya sekarang adalah sebagai dosen di jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Kemudian juga beliau aktif membantu orang tua ABK di DP5A dan juga membantu orang tua ABK dan ABK-nya untuk berwirausaha bersama di Jaringan Kewirausahaan Sosial Indonesia. Nah, supaya kita bisa menyerap ilmunya lebih banyak, kayaknya kita nggak perlu berlama-lama, kita sambut saja dengan tepuk tangan dan senyum yang bahagia untuk Ibu Tining. Silakan Bu Tining. Terima kasih Bu Inge, sambutannya luar biasa. Tentu para Bapak Ibu sekalian di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Di hari Minggu yang cerah, kita bisa ketemu di webinar ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada GCI, kemudian pasti Bunda tersayang Bu Iis Hendro, kemudian para sponsor, mungkin tadi yang saya enggak hafal ya Mbak Agil ya, siapa saja, tapi tentu kita merasa berbahagia karena berarti didukung ya. Kali ini saya mau diskusi atau kita berdiskusi tentang proses penerimaan orang tua terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus. Materi ini jadi salah satu poin yang dibahas di webinar, rangkaian webinar kita ya Bu Inge dan para hadirin sekalian. Kenapa itu jadi satu yang penting? Karena anak berkebutuhan khusus itu sangat tergantung oleh orang tua, ibu dan bapak. Bukan hanya ibu atau bapak saja, dua-duanya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Tadi sudah menceritakan begitu ya, sudah menyampaikan betapa pentingnya proses acceptance. Tapi masalahnya itu bukan soal yang sederhana. Nanti ada orang tua dengan ABK, Bu Popi, dan Pak Hendro yang akan cerita tentang proses penerimaan terhadap putrinya ya yang ABK, dan itu melalui proses yang panjang. Kita bisa belajar dari sana. Sebelum itu saya mau tahu apakah yang hadir di sini adalah orang tua ABK. Orang tua ABK mungkin bisa emoticon ya, menunjukkan ininya reaksinya ya, reaksinya dengan monggo raise hand boleh atau jempol boleh, jempol nah ya boleh. Artinya saya bisa tahu siapa yang orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Monggo silakan. Ada Ibu Devi di sini tadi sudah raise hand. Yang lain? Ada? Silakan. Ada reaction ya di bawah itu ya, kemudian bisa diklik apa saja, emoticon apa saja boleh di situ. Oh, ada Ibu Di Ayu di sini. Ada lagi? Ada Pak Agus dari Karawang nih, Bu Tining. Oh, jauh sekali. Alhamdulillah bisa ketemu di sini Karawang. Itu ya hikmahnya kita bisa ketemu di Zoom. Dari berbagai kota kita bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Ya, mungkin sambil menunggu ya, tapi saya rasa banyak yang bisa gabung di sini karena tema ini adalah tema yang khusus menurut saya. Beda dengan tema kemarin tentang assessment, identifikasi, biasanya banyak yang kepo kalau materi itu gitu ya.
Walaupun nanti hasil dari assessment identifikasi kalau belum acceptance itu denial gitu ya. Ah masa sih anak saya autis? Ah masa sih anak saya dikatakan cerebral palsy? Nah, ini ada tokoh CP kita ini Bu Diah Anggreni di tengah-tengah kita ini ya. Yang saya paham betul bagaimana prosesnya menangani putranya dan dukungan yang luar biasa dari keluarganya itu membuat putranya juga bisa berkembang dengan sesuai kebutuhannya begitu ya, karena cinta dan kasih sayang orang tua. Nanti bisa sharing juga ya Bu Diah ya. Ya, saya mungkin langsung share screen aja ya. Saya hanya mengantarkan diskusi karena nanti kita butuh interaktif. Dan nanti juga paparannya, bukan paparan sih, diskusinya dari Bu Popi ya dan Pak Hendro. Oke, saya coba share screen. Bisa kelihatan? Saya penerimaan orang tua pada anak yang berkebutuhan khusus, tema saya di kali ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian? Bisa ya. Nah, permasalahan yang muncul pada orang tua ABK yang nanti saya akan paparkan, baik dari artikel penelitian maupun observasi yang saya lihat di lapangan, mungkin ada sekitar 5-6 slide isinya masalah begitu kira-kira ya. Coba sih betul nggak kalau orang tua ABK itu menghadapi hal seperti ini? Yang pasti orang tua ABK itu menghadapi situasi yang berat. Kenapa? Karena anaknya tidak sesuai harapannya. Anak yang dilahirkan maunya sempurna, pasti semua begitu. Tapi ternyata yang dihadapi anaknya tidak sesuai harapan. Jadi situasinya berat begitu. Terus kemudian situasi yang dihadapi adalah shock, kaget. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya orang tua dengan anak berkebutuhan khusus awal ya ketika diagnosa ditegakkan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anaknya, apalagi menangani. Menghadapi saja itu kadang-kadang ragu gitu ya, apa yang harus saya lakukan. Karena bingung, tidak tahu. Gitu. Apalagi harus menangani. Jadi itu salah satu permasalahan orang tua ABK. Kemudian mereka mengalami situasi sulit, sama ya tadi ya, ini jadi yang saya sampaikan ada di satu jurnal, terus kemudian ada jurnal artikel yang lain, begitu, ketika penelitian ya. Mereka mengalami situasi sulit dan membutuhkan dukungan. Itu yang muncul dari penelitian-penelitian tentang orang tua ABK. Kemudian yang muncul lagi adalah masalah acceptance. Katanya di artikel yang lain mengatakan masalah acceptance dan adaptasi pada anak mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi menyesuaikan pada situasi yang berbeda dari harapan itu. Itu masalahnya di sana mereka. Dan masalah acceptance. Kemudian ada peneliti khusus peneliti yang meneliti tentang permasalahan orang tua. Hampir berkata bahwa 2005 orang tua menjadikan peristiwa memiliki ABK ini adalah peristiwa traumatis. Gitu ya. Nah, kalau sudah peristiwa traumatis kan jadinya ada reaksi-reaksi emosional yang berat. Nah, mereka harus melewati ini. Itu yang dikatakan oleh Hornby. Jadi memang menjadi orang tua ABK itu tidak mudah. Gitu ya, kita bisa pahami, mungkin di sini ada yang guru, ada yang keluarga ya. Jadi artinya tidak langsung punya anak ABK. Jadi bisa dipahami kalau kemudian kerabatnya atau orang tua
yang menjadi partnernya ya bagi guru misalnya punya ABK, jadi ini akan mengalami situasi yang berat ya orang tua itu. Jadi kalau kadang perilakunya suka aneh-aneh gitu ya, suka denial, terus kemudian tampak tidak mau dikritik gitu ya, itu bisa dipahami karena itu tadi masih mengalami tahapan reaksi emosional yang bisa jadi nanti kita lihat ada posisinya di mana gitu ya. Kemudian di Surabaya yang muncul permasalahan orang tua ABK seperti apa gitu ya. Keterlibatannya rendah dari datanya disampaikan seperti itu. Artinya keterlibatan orang tua pada anaknya itu rendah. Ini juga guru melaporkan bahwa kalau sudah ditangani di sekolah, di rumah itu ya sudah tidak ditangani lagi, tidak diteruskan apa yang dilakukan di sekolah, sehingga perkembangan anak menjadi tidak cukup baik begitu ya. Kemudian sekolah melaporkan juga kalau belum cukup punya waktu gitu ya untuk bisa pendekatan kepada orang tua ABK ini menjadi suatu prioritas. Mereka sendiri juga menyadari mereka masih fokus di anak ya, dan guru sendiri juga masih berusaha untuk punya keterampilan begitu yang baik sehingga bisa menangani anak-anak tersebut. Jadi orang tua ini masih belum prioritas begitu. Nah, akhirnya orang tua sendiri seperti tidak punya teman begitu ya, bagaimana harus diskusi. Kemudian beberapa sekolah mengatakan juga kalau mengundang orang tua itu hanya sebatas mengundang untuk hadir di awal tahun ajaran. Misalnya karena tahun ajaran baru, mereka mengundang atau ketika ini terima rapot itu ya. Jadi setahun sekali sudah bagus. Ya. Kemudian belum juga sempat melakukan kegiatan-kegiatan parenting seminar untuk orang tua yang mengundang profesional begitu. Kalau guru dilatih mungkin sudah, biasanya dinas yang mengadakan ya. Nah, kalau orang tua rasanya belum sampai ke sana. Padahal kalau di kajian-kajian tentang penanganan orang tua ABK di beberapa negara, itu orang tua betul-betul dilibatkan menjadi partnership di dalam penanganan ABK di sekolah. Gitu. Jadi orang tua, guru, dan terapis biasanya itu terlibat, ya. Nah kalau kita mungkin masih jauh, gitu ya, masih belum sampai sana. Itu memang masih masalah di penanganan ABK di negara kita. Nah, kemudian yang dilakukan oleh orang tua ada juga yang seperti ini, shopping consultation atau shopping treatment. Artinya ketika mereka sudah didiagnosa anaknya ABK, mereka nggak bisa terima kenyataan, gitu ya, bahwa mereka anaknya berkebutuhan khusus, gitu. Tidak sama dengan anak normal. Ya, harus ada penanganan khusus bagi mereka itu tidak mau menerima itu. Mereka coba cari profesional lain. Ganti dokter, ganti psikolog gitu ya. Siapa tahu mereka mendapatkan diagnosa yang lebih melegakan mereka. Nah, hanya masalahnya di sini yang dikatakan melegakan itu juga karena sifatnya reaksi emosional negatif itu juga tidak jelas juga. Kadang-kadang yang merasa saya lebih senang kalau anak saya dikatakan autis ringan gitu. Misalnya seperti itu. Padahal dikatakan autis ringan pun juga kan ada cara penanganan yang khusus seperti itu. Ya, kemudian biasanya juga orang tua tidak terima kalau anaknya dikatakan punya kecerdasan intelektual yang bermasalah gitu. Ya, maunya anaknya termasuk yang normal. Nah, kalau sudah dikatakan kecerdasan intelektualnya terbatas, itu dunia serasa runtuh begitu. Ya, nanti kita bisa dengar kesaksian dari Bu Popi gitu ya.
Nah, ini kajian-kajian atau penelitian-penelitian tentang kesulitan orang tua, bahwa mereka menerima anaknya itu dengan berat, dengan proses yang bertahap, begitu, itu banyak penelitiannya ini semua. Salah berapa ini? 1, 2, 3, 4 yang saya kumpulkan. Kalau mau dikumpulkan belasan bahkan mungkin puluhan gitu ya. Jadi artinya permasalahan orang tua dengan ABK ini sesuatu yang diperhatikan ya, jadi satu kajian akademik gitu, kajian penelitian di negara-negara yang memang sudah maju penanganan ABK-nya. Nah, kalau saya lihat di Indonesia, kajian yang serius tentang orang tua, posisi orang tua dengan ABK memang belum banyak. Masih banyak S1 gitu penelitian-penelitiannya yang masih metode penelitiannya juga mungkin masih belum bisa belum baik ya karena mereka masih belajar. Tapi di negara-negara yang maju, penelitian tentang posisi orang tua anak orang dengan ABK ini betul-betul diperhatikan. Ada penelitian yang serius dengan itu gitu ya. Kemudian berujung pada bagaimana penanganan kepada orang tua ini. Jadi bukan anaknya saja yang ditangani tapi juga orang tuanya gitu ya. Berikutnya ada salah satu peneliti yang di Kafyatar ini dari Turki ya. Ini dia menyebutkan bahwa ada kebutuhan penting dari orang tua yang anaknya mengalami kecerdasan intelektual, gangguan kecerdasan intelektual, ya, masalah intelektual. Dulu dikatakan istilahnya mental retardasi atau retardasi mental. Nah, mereka membutuhkan apa? Mereka membutuhkan social support network, jaringan dukungan sosial, ya. Terus mereka juga membutuhkan personal development, perkembangan pribadinya sendiri ya. Jadi artinya mereka sendiri butuh mungkin konsultasi, konseling untuk mengembangkan dirinya. Yang tadinya pribadi yang mungkin terbatas dengan ilmu tentang KABK-an ini kan harus meningkat ya. Jadi mau tambah ilmu tentang KABK-an ini juga butuh personal development ternyata. Ini dari hasil kajian Kafyatar. Kemudian working with child skill. Jadi bekerja dengan keterampilan untuk penanganan anak lah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya mereka membutuhkan tambahan skill, tambahan wawasan bagaimana menghadapi anak, begitu ya. Karena kalau di sekolah sudah ditangani, harapannya di rumah juga mereka punya kemampuan, keterampilan untuk menangani anaknya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, gitu ya. Terus, nah ini acceptance proses penerimaan, kemudian informasi tentang program pendidikan khusus, kemudian praktis sekolah, praktek-praktek pendidikan di sekolah yang sesuai sama kebutuhan anak, dan tentang ilmu kesehatan anak. Jadi ternyata orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus itu sangat butuh dukungan, sangat butuh ilmu, sangat butuh perkembangan personalnya gitu ya. Karena mereka itu merasa bahwa punya anak ABK itu kesulitan gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya enggak punya ilmunya, saya enggak punya keterampilan apa-apa, terus bagaimana saya menghadapi anak saya? Bisa dibayangkan kan, kemudian anak ibu autis ASD, kemudian dengan low function misalnya, ada istilah seperti itu, apalagi itu istilahnya gitu ya, low function. Nah ini harus seperti apa dan sebagainya gitu ya, itu yang kemudian dibutuhkan. Nah ini yang muncul dari reaksi emosi ketika orang tua itu menghadapi diagnosa gitu ya. Pertama adalah shock gitu ya, kemudian denial. Kalau shock itu kaget dulu ya, kaget, terkejut begitu ya. Kalau diagnosanya itu berat, apalagi semakin berat semakin
ini ya, semakin membuat shock gitu. Walaupun kadang-kadang bukan kadang-kadang, maksud saya beberapa kasus yang saya temui juga, shock itu juga muncul ketika mereka juga tidak tahu. Misalnya anak ibu mengalami kesulitan belajar khusus gitu, ya, mengalami disleksia gitu. Itu juga sama shock-nya gitu ya. Karena juga tidak tahu ini kenapa, dengan disleksia ini ada permasalahan apa dan sebagainya. Sehingga itu memunculkan reaksi kaget dan sebagainya. Kemudian mengingkari, denial gitu ya. Kemudian mengingkari ini maksudnya orang tua kalau bisa itu bukan diagnosa yang betul lah gitu ya. Jadi kepinginnya mendapatkan second opinion gitu ya, second opinion dari ahli yang lain, dokter yang lain juga cari lagi gitu. Nah, nanti kalau kemudian ternyata sama diagnosanya baru muncul reaksi-reaksi emosi yang berbeda. Misalnya yang ketiga ini, anger, marah gitu ya. Marah, mulai menyalahkan dirinya, mulai menyalahkan pasangannya, ya, mulai menyalahkan Tuhan dan sebagainya gitu. Jadi muncul reaksi-reaksi ini kajian penelitian ya, kajian-kajian reaksi emosi pada orang tua ABK. Terus berikutnya biasanya emosinya adalah sedih, gitu ya. Kemudian, nah yang 3, 5, 6, 7 inilah yang kemudian bisa lebih mengarahkan pada perkembangan yang lebih positif. Biasanya, maksudnya bukan biasanya, ada beberapa orang tua yang hanya di 4 ini, 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang kebalik-balik gitu ya. Sudah sampai sadness, sedih, terus nanti suatu saat marah dan sebagainya. Ini emosi-emosi negatif. Nah, ini yang dibutuhkan dukungan dari pihak luar, dari pihak kalau misalnya tadi sekolah bisa punya dukungan misalnya itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Tapi mungkin di Indonesia belum sampai sana. Gitu ya. Ini yang memang dihadapi situasi-situasi berat di Indonesia, orang tua masih belum punya kemana saya harus menghadapi anak-anak ini. Nah, saya salah satu pendamping ya, tim psikologinya DP5A kalau di Surabaya. Jadi DP5A itu punya satu layanan konseling khusus untuk orang tua dengan ABK. Free gitu ya, dulu juga yang menggagas salah satunya Bu Iis Hendro gitu ya. Itu para orang tua ternyata banyak yang datang ke DP5A dengan usia anak yang di atas 5 tahun gitu ya. Bahkan ada yang 9, 11 menjelang remaja dan mereka mengakui bahwa anaknya belum pernah di treatment apapun. Anaknya belum pernah ditangani oleh ahli dan sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwa selama ini orang tua punya masalah ya pada penerimaan anak tersebut dan kemudian mungkin tidak punya cara ya, tidak punya tempat untuk berkonsultasi dan sebagainya. Nah, layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah seperti ini membantu, cukup membantu. Beberapa dari mereka akhirnya cukup terbuka untuk cerita situasinya dan sebagainya. Beberapa kali saya menemukan konsultasi suami istri kebetulan bisa datang gitu ya. Tapi kemudian berakhir dengan mereka bertengkar sendiri di ruang konsultasi saya gitu ya. Karena apa? Karena suami dan istri ini memang masih punya masalah sendiri ya, masalah pasangan gitu untuk menghadapi putra-putri mereka yang ABK gitu. Ini yang memperlambat proses acceptance gitu ya. Nah, jadi untuk sampai proses acceptance itu dia harus melalui proses-proses ini ya, kemudian sebelumnya untuk sampai yang ketujuh gitu ya harus mereorganisasi, kemudian detachment itu melepaskan emosi yang negatif seperti itu ya, untuk kemudian beralih ke emosi yang lebih positif. Nah, itu enggak mudah, ya sangat tidak mudah. Ada beberapa orang saya melihat itu sangat
berat. Kenapa? Biasanya ada tekanan dari keluarga besar juga, ya, yang membuli, gitu ya, membuli putra putrinya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah kajian-kajian secara teori yang saya cuma memberikan wawasan bahwa secara akademik itu yang namanya acceptance itu sudah ada kajiannya loh gitu ya. Jadi sangat diperhatikan loh gitu. Artinya apa sih yang dimaksud dengan penerimaan gitu ya? Itu ada definisi operasionalnya gitu, ada pengertiannya. Jadi kalau mau sampai diterima itu sebenarnya seperti apa? Itu ada beberapa teorinya. Ini saya lewati ya karena terlalu teoritis sih menurut saya, tapi ini saya coba kasih tahu ada Rohner sama Hayes gitu. Itu menyampaikan bahwa seperti ini contohnya. Yang dinamakan penerimaan psikologis itu kalau seseorang sudah bisa merangkul, menerima secara aktif dan sadar pada suatu peristiwa pribadi. Artinya gini loh, kalau sudah anaknya ABK, ya diterima bahwa anaknya memang ABK. Bahwa itu suatu peristiwa pribadi, dan saya memang sadar harus melalui proses tertentu, saya tidak bulat gitu ya, terimanya tuh bulat, tidak tidak dengan syarat gitu. Ya bisa sih saya terima ABK saya, ya saya sih terima anak saya autis, tapi bisa sembuh kan nanti gitu ya. Saya terima sih anak saya kesulitan belajar, tapi kan nanti dia bisa sekolah kan, bisa udah gitu. Jadi punya tuntutan-tuntutan yang sebenarnya tidak berdasar pada kebutuhan si anak itu, lebih kepada keinginan pribadi orang tua. Nah, itu yang belum acceptance kalau posisinya masih sampai situ. Bisa jadi masih di tahap-tahap yang sudah lumayan ya. Tadi ya kalau ada tahapan ini mungkin sudah tidak anger, sudah tidak sedih begitu, tapi masih detachment gitu ya, masih berusaha untuk situasi emosi saya ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Saya kadang masih sedih pada anak saya begini, tapi saya tahu anak saya kalau saya sedih nanti tidak bisa tertangani dan sebagainya. Nah, ini ada contoh-contoh reaksi umum orang tua kalau menerima diagnosa ABK. Biasanya seperti ini. Ya. Mungkin beberapa orang tua merasakan yang saya tuliskan ini ya. Ini adalah tulisannya Bernard 2003. Ada yang merasa hancur, kewalahan, trauma gitu ya. Tadi seperti yang juga disampaikan oleh Hornby ya, trauma, shock, mengingkari, mati rasa, tidak percaya, terus merasakan krisis, bingung, ketika harus berupaya mengatasi kabar akan diagnosa tentang anaknya. Kemudian merasa kehilangan akan anak yang diharapkan, karena anak yang diharapkan itu kan anak yang normal, tapi ternyata anaknya tidak normal. Menurut saat itu begitu, tidak normal. Kata-kata tidak normal itu sudah membuat berat perasaan, berat emosi. Kemudian reaksi sedih, betul ya. Jadi ini kan tadi dua ahli yang berbeda, tapi kajiannya hampir sama gitu ya. Mengalami reaksi sedih yang sama seperti ketika ditinggal mati seseorang yang dekat. Jadi sampai seperti itu perasaan emosinya. Terus harapan akan masa depan penuh tantangan atau masa depan tuh hancur, gitu ya. Serasa seperti itu. Merasa bersalah, bertanggung jawab dan malu. Rasa marah yang kuat ini ditunjukkan kepada para profesional terlibat pada anak mereka. Jadi nyalahkan dokternya, nyalahkan psikolognya, gitu ya. Itu muncul pada beberapa orang tua yang memang dia diagnosa hanya ABK. Terus bingung apakah jika anak mereka kadang anak-anak orang tua itu seperti ini, misalnya kalau saya yang meninggal duluan, anak-anak ini sama siapa? Terus bagaimana mereka? Itu sangat-sangat berat sekali. Yang mereka pikirkan itu menjadi beban, bahkan mungkin bisa sampai sakit dan sebagainya, gitu ya. Terus menurunnya self esteem dan efikasi itu keyakinan ya, keyakinan diri, apakah mereka bisa memberi dan melindungi. Terus juga ada beberapa yang hubungan pernikahannya terganggu, itu yang tadi saya kasih contoh, masuk ruangan konsultasi bukannya diskusi, tapi ayel-ayelan ya, merasa paling benar sendiri, sama-sama merasa benar sendiri, dan itu berujung bisa jadi kalau terus-terusan seperti itu, maka
hubungan pernikahan banyak bercerai ya. Ada banyak sekali kasus-kasus perceraian disebabkan karena ini hubungan yang merenggang antara suami dan istri karena anak mereka berkebutuhan khusus. Terus rutinitas keluarga pasti terganggu ya. Ada masalah kan di situ. Jadi misalnya harus terapi tiap bulan itu kadang setiap minggu aja kadang ada yang 2 kali, 3 kali. Bayangkan itu bisa mengganggu proses-proses yang lain. Nanti ada satu judul kalau tidak salah ya Bu Agil ya, tema tentang sibling ya, tentang hubungan saudara kandung ABK dengan saudara yang lain. Ini juga akan menarik ya, bagaimana seseorang orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus tapi anak yang lainnya tidak berkebutuhan khusus misalnya ya, atau ada yang misalnya punya beberapa anak, beberapa berkebutuhan khusus, beberapa tidak, terus bagaimana mereka merasakan dinamikanya begitu. Itu yang nanti bisa menarik, bisa dipelajari, dan bisa menjadi bahan diskusi juga. Oke, berikutnya. Nah, kalau bagaimana orang tua bisa melewati itu gitu ya? Apakah semua orang tua ABK itu punya masalah terus atau ada yang bisa berhasil melewati itu? Ya banyak dari kasus-kasus yang saya temui, dari dukungan-dukungan yang kami berikan juga banyak yang akhirnya menjadi resolusi gitu ya. Mereka mendapatkan resolusi menjadi orang tua ABK yang lebih baik begitu ya. Walaupun mungkin harus berproses yang panjang tapi ada resolusi. Contohnya apa? Mereka mengakui kalau ada kesulitan emosi gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa saya itu sedih. Jadi bisa mengungkapkan, bukan denial. Saya itu sedih, saya itu berat. Itu bisa bilang seperti itu. Saya enggak tahu harus melakukan apa. Tapi itu terungkap, bisa terungkapkan. Nah, kalau emosi itu tersampaikan, muncul itu kemudian proses kesadaran kognisi itu juga akan bekerja. Ya, akan kemudian ada langkah untuk oke, kalau gitu apa yang harus saya lakukan itu ada seperti itu. Tapi kalau denial, kalau emosinya di-repress ya istilahnya, ditutup-tutupi gitu. Nah, itu proses kognitifnya, proses berpikirnya tidak jalan gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian bisa mengakui ada kesulitan emosi itu justru bagus. Jadi akuilah kalau kita sedih, kita marah, kita kecewa dan sebagainya. Kemudian mengenali perubahan reaksi karena mempelajari hasil diagnosa. Begitu. Jadi artinya ada perasaan-perasaan dari tadi ya, kayak tadinya emosi, negatif, sedih dan sebagainya, lama-lama menjadi emosi yang lebih positif. Misal seperti ingin tahu gitu, ingin tahu bagaimana caranya menangani anak gitu. Itu lebih positif kan daripada sedih tadi misalnya. Ya, jadi dari mulai sedih berubah ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena lihat anak kita gitu. Karena berpikir ini anak kita kan butuh kita. Lah kalau kita sedih terus anak kita siapa yang menangani? Kan gitu. Nah, itu proses kognisi yang bekerja. Proses kognisi itu proses berpikir ya. Nah, kemudian mencari-cari alasan gitu. Jadi artinya kalau sebelumnya tuh cari-cari alasan terus, ganti dokter, pinginnya ganti psikolog supaya dapat diagnosa yang diinginkan gitu, yang dia inginkan, yang orang tua inginkan. Nah, kemudian bukti untuk melakukan perubahan dalam kehidupannya. Ada usaha untuk berubah, ya. Kemudian merepresentasikan anaknya dengan akurat. Nah ini sebenarnya anak saya kenapa? Nah itu bisa begitu. Kata dokter anak saya kemungkinan ada gangguan kecerdasan. Saya diminta untuk tes IQ misalnya gitu. Anak saya tes IQ oleh psikolog misalnya. Ya datang ke psikolognya. Terus kemudian ketika psikolognya mengatakan, iya ibu ini anak ibu kecerdasannya memang kategorinya borderline gitu ya. Atau mungkin nanti ada lagi istilah yang lain. Itu borderline itu apa? Bu, apa Pak gitu tanya psikolog. Jadi cari tahu. Oh, ini dikasih tahu. Itu berarti kecerdasannya kemungkinan kalau dia sekolah bisa sampai SD ya bisa lulus SD misalnya tapi dengan segala dukungannya gitu ya. Jadi tidak bisa kemungkinan untuk lulus sampai tidak bisa lanjut SMP misalnya ya.
Misalnya seperti itu. Kemudian ada yang misalnya bisa sekolah tapi hanya kelas 1 sampai kelas 2 SD saja. Ya, baca tulis nanti harus dengan segala dukungan dari orang tuanya. Itu pasti berat ya nerima kondisi seperti itu. Tapi kemudian informasi atau istilah-istilah itu dipelajari dan kemudian oke, kalau begitu saya siap menjadi pendukung anak saya. Nah, itu merepresentasikan anaknya dengan akurat. Saya yakin ini tidak mudah. Ya, saya yakin memang tidak mudah karena banyak proses yang terjadi di sini. Tapi artinya ketika situasinya sudah seperti ini, langkah seseorang orang tua ABK sudah luar biasa. Ya, saya lihat beberapa orang tua yang kemudian anaknya berkembang dengan baik karena orang tuanya memilih untuk mempunyai resolusi seperti ini. Oke, berikut. Nah, kebalikannya gimana gini ya? Kebalikannya seperti ini, mengingkari hasil diagnosa dokter atau psikolog. Kemudian adanya distorsi kognitif. Jadi ya itu tadi anak saya katanya autis. Ya, terus kemudian tidak mencari tahu autis itu apa. Ya, kemudian menghubung-hubungkan sendiri, membesar-besarkan sendiri gitu ya. Autis itu bisa sembuh kok gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi informasinya tidak akurat. Kemudian bingung dan mengalami disorganisasi mental. Jadi jatuhnya ke dirinya sendiri gitu ya, menjadi lemah mental, menjadi cemas dan sebagainya gitu ya. Kemudian mencari-cari alasan akan kondisi anak. Oh iya, dia seperti itu karena itu menyalahkan pihak suami, bisa menyalahkan mertua, bisa gitu ya, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Disorientasi, berhenti pada masa lampau, ya, mencari pembenaran-pembenaran dan kondisi anaknya. Itu jadi akhirnya membuat anak itu tidak cukup bisa berkembang. Begitu. Nah, ini tadi sudah dibahas. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang mengalami ini? Ini sebenarnya permasalahan emosi ya. Ini adalah permasalahan emosi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ya, orang tua belajar tentang kondisi emosi seseorang. Ya, bagaimana sih emosi itu? Saya mungkin akan sedikit menginformasikannya. Ini wawasan saja. Silakan dipelajari emosi itu seperti apa. Manusia itu punya emosi. Terus harusnya bagaimana, apa bedanya emosi positif dan negatif dan sebagainya. Nah, artinya kalau orang tua kemudian punya wawasan seperti ini, harapannya bisa mengelola sendiri emosinya, yang nanti disebut dengan regulasi emosi. Nah, ilmu-ilmu atau wawasan tentang emosi dan mau belajar tentang permasalahan inilah yang bisa salah satunya membuat pengembangan diri tadi, personal development, gitu ya. Dan kemudian nanti bisa berkembang untuk menyembuhkan tadi mempercepat proses menjadi acceptance. Karena kalau tidak acceptance akhirnya yang jadi korban adalah anak. Gitu ya kira-kira ya. Jadi contoh misalnya gini, kita belajarlah tentang apa sih yang namanya emosi itu, misalnya seperti itu ya. Nah, emosi itu informasi bisa dibagi menjadi emosi, afek, dan mood. Kalau afek itu berbagai perasaan dialami seseorang yang meliti emosi atau suasana hati. Gitu ya, jadi kita tuh punya situasi perasaan yang berhubungan dengan suasana hati kita setiap saat, beragam perasaan macam-macam dari sedih, kemudian bahagia misalnya ya, itu kan emosi-emosi yang atau afek ya. Afek itu maksudnya lebih umum. Tapi kalau emosi memang lebih spesifik. Jadi artinya gini, kalau kita mengalami situasi tertentu, kemudian muncul emosi tertentu yang khusus. Terus cepat terjadinya. Misalnya kita dikagetkan seseorang gitu ya. Atau ada suara mobil tabrakan misalnya kayak gitu. Itu kan membuat kaget. Itu kejadian spesifik. Terus sangat cepat, terus banyak ragamnya. Ada yang kaget, ada yang takut, ada yang sebagainya. Kemudian ekspresi wajah kita itu akan kelihatan. Dan kemudian kita melakukan tindakan tertentu. Itu emosi. Nah, beda dengan mood. Kalau mood itu suasana hati. Penyebabnya umum dan tidak jelas. Durasinya lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif,
tidak diekspresikan di wajah, sifatnya kognitif. Maksudnya gini, kalau orang tua ABK itu punya perasaan tidak nyaman dengan situasi dirinya gitu ya. Karena apa? Karena punya anak ABK. Nah, mood ini bisa menyebabkan suasana hati yang tidak enak. Masalahnya jelas pada anak gitu ya, pada anak. Tapi kemudian kita menjadikan itu masalah kita. Ya, jadi lama sekali. Misalnya tadi kecewa gitu ya, anaknya karena syok tadi ya. Pertama kali dapat diagnosa autis misalnya, itu emosi, ya kan? Disebabkan kejadian spesifik anak ibu autis Bu gitu. Itu kan sebab kejadian spesifik ya. Durasinya sangat cepat kan kejadiannya saat itu misalnya. Itu kemudian langsung ekspresif mungkin wajah ibu, wajah bapak gitu ya. Kemudian misalnya langsung kita ekspresinya macam-macam ya, ada yang mungkin sampai banting kaget ya, atau yang malah lemes gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau mood ini kemudian terbawa situasi itu. Ya, kemudian kita nambah materinya. Aduh ya apa ini gitu ya, bersifat kognitif. Apa kata dunia anak saya ASD, saya loh seorang yang dihormati misalnya gitu ya. Oh anak saya ABK, itu mood suasana hati. Ya, jadi beda antara emosi sama mood itu di situ. Kemudian ragam emosi apa? Wah, ini banyak sekali ya. Emosinya banyak sekali, apalagi orang dewasa, emosinya macam-macam. Ya. Begitu. Nah, ini emosi itu positif, negatif, dan netral. Nah, aspek emosi itu perlu diketahui, aspek emosi itu ada biologisnya, ada intensitasnya, ada frekuensinya. Kalau biologisnya itu berasal dari misalnya dari sistem limbik, dari otak ya, otak bagian tengah gitu. Kemudian wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif dari pria. Itu biologisnya emosi. Kalau intensitasnya, setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Gitu ya, beda-beda responnya gitu kan. Itu intensitas. Terus perbedaan itu disebabkan oleh kepribadian. Gitu. Jadi kita punya kepribadian yang berbeda-beda. Ya, ada yang ketika respon emosi terhadap anaknya dikatakan autis itu marah gitu ya. Ada juga yang jadi menghindar gitu ya, takut ya, cemas gitu. Itu macam-macam, itu intensitas emosi. Nah, kemudian ada frekuensi dan durasi emosi, seberapa sering dan seberapa lama menampilkannya. Nah, itu tadi yang disebut mood itu juga pengaruh di situ, disebut di sana ya. Pribadian berpengaruh, pribadian ya. Nah, ini apakah emosi itu membuat kita irasional? Tidak. Karena emosi itu memberikan informasi penting bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Kalau manusia tanpa emosi, maka tidak akan mampu berfungsi. Ya, kita tidak berfungsi utuh sebagai manusia. Jika kita sudah mengenali emosi yang ada, maka kita termotivasi akan dalam setiap tindakan-tindakan kita. Nah, artinya emosi ini harus dikelola. Itu yang disebut dengan kecerdasan emosi. Itu yang dibutuhkan oleh orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, mengelola emosinya, karena sebenarnya situasinya adalah sangat emosional gitu ya. Seringkali yang kita cemaskan tentang anak kita dan sebagainya itu tidak selalu, misalnya cemas terhadap situasi anak kita itu tidak selalu sebenarnya kejadiannya akan membawa yang sangat berat dan sebagainya kalau kita melakukan perubahan-perubahan, mempelajari dan sebagainya. Memang tidak mudah, membutuhkan kekuatan, dukungan dan sebagainya, tapi itu bisa dilakukan. Begitulah kira-kira ya situasi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini informasi tentang emosi dan sebagainya. Mungkin waktu ya, Bu Inge, saya punya waktu sampai jam berapa? Mungkin saya nggak bisa terlalu lama juga karena kita lebih enak diskusi, tapi silakan bisa dibaca PPT saya. Hanya saya menginformasikan bahwa ayo kita banyak belajar hal baru. Ya, ini tentang ilmu psikologi, tentang ilmu emosi. Sebagai orang tua, sebagai pribadi kita berkembang, mengelola diri kita. Untuk apa? Untuk demi berkembangnya anak kita juga. Kalau kita bisa mengelola diri kita, pasti kita punya kekuatan untuk bisa mengasuh anak kita dengan baik dibanding kita yang
punya emosi negatif yang tidak bisa mengelola emosi kita. Begitu kira-kira. Oke. Baik Bu Bu Inge. Tining masih ada waktu kok. Oh, masih Kalau ada mau waktu. 10 menit lagi ya. Oh, 10 menit. Oke. Iya, kalau gitu ya ini yang bisa saya tambahkan. Nah, ini emosi tadi atau mood itu dipengaruhi oleh apa sih? Nah, ini ya. Ini juga ilmu yang bisa kita pelajari. Jadi emosi kita dipengaruhi oleh kepribadian kita. Kepribadian itu berarti dari cara kita berkembang dari kecil, gitu ya, dari lahir. Kepribadian. Ya, kita menjadi orang yang seperti sekarang ini tergantung pola asuh orang tua kita. Kalau kita punya masalah ya ketika waktu kecil tentang pengasuhan dan sebagainya, memang bisa jadi akan membawa situasi yang lebih kompleks di dalam kepribadian kita misalnya. Itu juga salah satu pemicu, itu harus dibetulin dulu, harus konseling dulu misalnya gitu ya. Jadi harus ada kesadaran bagi kita nih para orang tua ABK, kalau ada yang salah dengan kita, enggak usahlah kita nyalah-nyalahkan anak gitu ya. Kita konseling, kita coba perbaiki diri, kita ke psikolog, ke orang psikolog atau psikiater ya untuk perbaikan diri kita misalnya seperti itu ya. Kemudian waktu dalam hari, jadi artinya situasi maksudnya, jadi kalau misalnya kita sedang ada dalam pekerjaan yang berat begitu ya, kemudian butuh suatu yang effort yang tinggi dalam pekerjaan dan sebagainya gitu, dan itu membutuhkan pasti membutuhkan mood, suasana kita berbeda gitu. Kemudian cuaca, stres, aktivitas sosial, waktu tidur kita ya. Sudah banyak informasinya kan, kalau tidurnya kurang, imunnya berkurang dan sebagainya kan gitu ya. Nah, pasti mempengaruhi juga, itu namanya emosi. Kemudian olahraga, orang yang tidak suka olahraga dengan orang yang suka olahraga itu juga beda gitu ya. Umur ya, sebaik-baiknya manusia semakin banyak umurnya semakin bijak gitu, tapi ternyata tidak juga gitu ya, tidak juga, karena bisa jadi keterampilan mengelola emosinya juga tidak baik berkembangnya, kemampuan belajar, keinginan untuk belajarnya tidak ada dan sebagainya, dukungan dari lingkungan kurang, ya itu juga mempengaruhi itu tadi perkembangan emosinya. Jadi ada, oh ini orang semakin tambah umurnya kok semakin emosional gitu ya, itu tadi ya, jadi mempengaruhi. Dan jenis kelamin, nah perempuan dari ininya ya, dari biologisnya memang sistem limbiknya itu memang berbeda dengan laki-laki, sehingga perempuan memang lebih emosional. Memang itu dibutuhkan karena perempuan kan punya mengasuh anak ya, jadi dia memang lebih punya empati yang lebih tinggi ya, emosi tertentu yang lebih peka dan sebagainya dibanding laki-laki, sorry. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan untuk saling mengisi. Ya, harusnya kalau dipahami antara di dalam kehidupan keluarga. Mungkin itu Bu Inge yang bisa saya berikan kepada orang tua tentang permasalahan acceptance itu. Saya hanya menyampaikan bahwa acceptance ini sesuatu yang serius gitu ya, bisa jadi memang belum dikaji banyak di literatur atau penelitian di Indonesia, tapi di Barat itu persoalan acceptance orang tua, baik yang anak normal dan anak ABK itu kajiannya cukup banyak, cukup serius begitu. Dan ujung-ujungnya nanti pada bagaimana kita membantu orang tua ABK ini untuk lebih cepat acceptance begitu. Itu menjadi tugas kita juga ya, Bu Agil, yang kita sering bersama dengan orang tua. Orang tua ini butuh dukungan memang. Ya, kemana mereka harus konseling, kemana mereka harus diskusi tentang anaknya. Nah, itu juga dibutuhkan suatu lembaga, mungkin ya, sebaik-baiknya mungkin ya lembaga begitu, lembaga yang khusus menangani ini. Yang contohnya tadi yang saya ceritakan
banyak sekolah yang saya maksudnya secara ini ya, kajian penelitian itu yang memang punya memberi kesempatan khusus untuk orang tua untuk curhat gitu. Ya, ada kesempatan hari orang tua bisa datang ke sana dan sebagainya. Alangkah bagusnya kalau sekolah kita bisa menerapkan seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tining, paparannya sangat lengkap dan membuka. Kalau saya sih terbuka sekali wawasannya bahwa penerimaan dan bagaimana orang tua menghadapi ABK itu ternyata juga ada ilmunya. Dan satu yang saya highlight dari kata-kata Bu Tining tadi bahwa orang tua itu boleh kok merasa kaget, boleh kok merasa dunia ini nggak adil, boleh kok mereka marah, boleh mereka sedih, dan itu harus diterima dan dirasakan dan diakui. Yang penting diakui bahwa ini aku marah, aku sedih banget anakku kayak gini. Dan itu justru membantu untuk bisa segera move on dari kegalauan menerima kenyataan bahwa anak kita mempunyai hambatan dalam tumbuh kembangnya. Terima kasih Bu Tining. Untuk ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, tapi kayaknya kita simpan dulu untuk sekalian kita tanya jawab setelah kita mendengarkan paparan yang pasti juga istimewa. Karena kalau tadi kita bicara tentang penerimaan orang tua pada anak berkebutuhan khusus, kita sudah kedatangan satu keluarga istimewa, keluarga Yohenta. Ada Bapak Yohanes Hendra dan Ibu Popi Prasetya, yang merupakan orang tua dari Samantha P.A. Yohenta. Mereka tinggal di Surabaya Barat. Pak Hendra dan Bu Popi ini dianugerahi seorang anak istimewa dengan learning disability. Saat ini Samantha ini sudah punya hasil karya yang bisa kita lihat di YouTube-nya Sampilayo, yang berisi hasil karya animasi Samantha, kemudian ada komik dan Samantha bercerita dengan caranya, kemudian ada video klip lagu karya Ibu Popi yang sudah bisa kita lihat di YouTube-nya, kemudian ada juga Instagram-nya Sampilayo Gallery dan FB Popi Prasetya. Habis ini silakan diintip YouTube-nya. Jangan sebelum kita mendengarkan paparan Bu Popi dan Pak Hendra, kalau saya sudah siap-siap tisu ini kalau mendengar paparannya mereka sepertinya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ada Manta yang akan di-share oleh tim dari GCI. Silakan. Baik, sebentar screen ya. Sebelumnya thank you buat Kak Syu yang sudah mengaransemen dengan bagus lagunya yang luar biasa, yang bikin saya, waduh, hati saya langsung gak karuan. Lagu ini lagu ini saya tulis 2 tahun yang lalu sebetulnya Kak Syu. 2 tahun yang lalu ketika terus terang saya mengalami satu masa yang saya benar-benar putus harapan. Ya, pastinya tentang anak saya, Samantha, yang waktu itu harus keluar dari sekolah. Dan suatu sore ketika saya saat teduh, saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya gagal. Dan ternyata di dalam saat teduh saya itu, Tuhan itu mengelus saya begitu indah, gitu. Mengelus saya begitu indah, saya rasakan
biasa sampai saya itu merasa urapannya yang luar biasa sampai saya nangis. Terus kemudian tiba-tiba Tuhan berikan kata-kata itu, lihat tentang rambut yang ada di kepalamu tidak pernah bisa jatuh selain aku izinkan, dan jari tanganmu itu aku sudah hitung sejak kamu ada di dalam kandungan orang tuamu. Demikian pula anakmu ketika aku taruh di dalam kandunganmu, itu bukan sesuatu yang aku pilih secara acak atau sesuatu yang kebetulan, tetapi semuanya itu aku pilih dengan karena kasih kemurahanku, karena kamu adalah kesayanganku. Makanya dari situ luar biasa saya mulai berjalan dengan titik terendah saya mulai melangkah, dan saya menghilangkan, saya melepas jubah ketakutan saya melepas jubah kekhawatiran saya tentang kehidupan masa depan saya. Kalau Tuhan saja kasih saya kehidupan menjadi kesayangan, berarti saya ini pun pasti jadi kesayangan Tuhan. Demikian pula kalau kita semua anak-anak Tuhan itu berharap penuh sama Tuhan. Anak-anak itu kalau habis sekolah keburu kemana gitu, jadi kita mau kunjungan, mau apa gitu. Tadi video dari Samantha. Kalau suara videonya tadi kurang jelas, mungkin nanti kita bisa intip langsung di YouTube-nya @sampilayo. Jadi pasti di situ lebih lengkap dan suaranya pasti lebih jelas bisa kita dengar. Nah, saya mau menyapa dulu Ibu Popi dan Pak Hendra. Sudah siap berbagi? Selamat siang, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Iya. Silakan, kita sudah tidak sabar menanti bagaimana perjalanan Bu Popi, Pak Hendra membersamai Samantha mulai dari awal, dan saya yakin Bu Popi dan Pak Hendra juga mengalami tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan Bu Tining, bagaimana perjuangan untuk bisa mencapai hingga Samantha bisa seperti sekarang. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Inge untuk waktunya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh panitia, juga terlebih lagi Hendro yang sudah izinkan kami untuk sharing. Suara saya terdengar ya Bu ya? Terdengar. Apakah suara saya terdengar? Oh oke. Terima kasih buat semuanya, pihak-pihak yang sudah mengizinkan kami ada di tempat ini. Seperti yang sudah diinfokan Bu Inge, kami adalah orang tua dari Samantha Prilia, usia 12 tahun,
yang saat ini sekolah homeschooling kelas 7. Nah, awalnya berat juga buat kami, terutama saya sebagai perempuan. Karena Tuhan berikan saya anak yang mungkin di luar ekspektasi kita sebagai orang tua. Pastinya seperti yang Bu Tining tadi infokan, orang tua ingin anaknya yang luar biasa, anaknya yang hebat, anaknya yang ibarat kata normal. Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan berikan Samantha. Di usia 3 bulan, sebetulnya saya sudah merasakan ini anak aneh gitu. Karena tumbuh kembangnya kok berbeda dengan anak-anak di usianya. Tapi ada perasaan takut, ada perasaan khawatir pada waktu itu karena saya belum tahu isi hati suami saya. Walaupun kami dekat, tapi kan saya enggak tahu isi hati suami saya. Dan ketika kami waktu berlalu di usia hampir 2 tahun, ada satu kesempatan suami saya bilang, ayo mah kita coba bawa Semi, panggilan dari Samantha, Semi untuk ke dokter tumbuh kembang. Baik, dan di sanalah di dokter tumbuh kembang segalanya terbuka. Dan waktu itu saya kurang tahu, nanti biar papanya yang tahu isi hatinya, tapi saya pribadi seperti yang Bu Tining bilang ya, shock dan galau lah, nggak sampai marah tapi galau. Waktu itu saya sangat galau sekali, dan satu hal saya sampai bingung harus gimana. Tapi ketika itu Tuhan ingatkan saya harus ngobrol sama suami saya. Dan saya ngobrol dengan suami saya bilang, sorry, saya kasih kamu anak yang mungkin nggak seperti apa yang kamu inginkan. Dan di luar dugaan saya, suami saya bilang, oh, apa yang kamu bilang? Ini adalah anak kita, dan nggak ada yang di luar ekspektasi. Semua Tuhan berikan itu pasti Tuhan punya maksud. Nah, dari situlah saya punya titik balik yang luar biasa. Intinya saya berdamai dengan keadaan, dan saya mulai melangkah. Saya menjalani semuanya, ya walaupun sudah berdamai, tapi kan kadangkala manusia itu up and down. Gitu, up and down. Dan ketika Samantha bersekolah di regular, di tahun 2008, saya mengalami seburan perasaan yang luar biasa juga, karena Samantha tidak bisa jalan, tidak bisa berlari, dan tidak bisa belajar seperti anak-anak di usianya. Sehingga kami harus mengeluarkan Samantha dari sekolah. Dan waktu itu tapi kembali lagi bahwa saya harus berdamai dengan keadaan. Dan papanya bilang, belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar itu bisa di mana saja. Kalau kamu bisa mengajari orang lain, kalau kamu bisa membaca buku, berarti kamu pun bisa ngajari anakmu. Dan waktu itu betul, ketika papanya oke, deal dengan homeschooling, makanya saya belajar lagi untuk mengerti anak ini, belajar lagi untuk memahami. Dan ketika saya mengajari anak ini, saya tidak melihat ekspektasi ke depan. Maksudnya saya tidak melihat bahwa ini di bulan ke ini harus dapat ini, harus bisa ini, harus bisa begini. Tetapi saya melihat bagaimana penerimaan Samantha atas pendidikan yang saya berikan, bagaimana penerimaan Samantha atas terapi-terapi yang saya lakukan, dan sehingga Samantha mampu berjalan, Samantha mampu melakukan, Samantha lebih enjoy, dan Samantha menjadi seorang anak spesial yang happy, dan mulai
berkembang, bertumbuh, belajar dengan baik, bahkan banyak hal yang dia sendiri belajar dari dirinya sendiri, dari keinginannya sendiri. Jadi itu yang dari saya. Mungkin papanya bisa nambahkan. Ya, terima kasih. Sebetulnya itu nggak nambahkan, tapi menyimpulkan saja. Luar biasa, terima kasih. Jadi yang saya alami sebetulnya ada 3 hal. Jadi kita berdamai dengan masa lalu. Saya pribadi yang introvert dengan masa lalu yang pernah mengalami atau beberapa kali mengalami bullying. Jadi saya punya target yang terlalu tinggi bahkan. Suatu saat harus aktualisasi diri untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya bisa. Saya menerima anak ini, jadinya gimana lagi, saya harus koreksi semua itu, berdamai dengan diri, masa lalu. Bahkan saya sempat family tree ya, Mbak ya, ngecek istri saya ini keturunannya kayak apa, keluarga saya kayak apa, sampai kayak gitu. Setelah berdamai dengan diri, saya berdamai dengan keadaan, dengan anak ini. Saya menerima anak ini dengan baik. Saya istilahnya mencoba demokratis atau selalu memberi kesempatan kedua kepada ini. Kalau hari ini kita nggak bisa treatmentnya ngajarin, ya besok pasti ada lagi. Akhirnya kesimpulannya di bagian yang ketiga saya mengambil kesimpulan dengan segala dinamikanya seperti yang saya ceritakan, bahwa berdamai ini nggak proses satu kali dulu aja, tapi ternyata proses berkali-kali, tiap kali jatuh, tiap kali lagi sedih ya berdamai lagi. Nah itu dengan segala dinamikanya, kalau kita istilahkan sebuah sinetron, itu naik turunnya itu sebuah dinamika yang menarik gitu loh. Pada akhirnya sang pemberi hidup yang Tuhan yang kita percaya itu pasti memberi goal yang baik, goal yang manis bagi kita semua. Jadi kalau saat ini kita sedang belum melihat sesuatu yang manis, lagi jatuh, lagi sedih, itu berarti ya kita masih dalam perjalanan, belum sampai pada titik akhir yang Tuhan sudah gariskan untuk kita. Itu aja Ibu, terima kasih. Silakan. Nah, ketika kami berdua berdamai, ketika kami berdua mulai melangkah dan melihat, mempelajari Semi itu dengan melihat kemampuan Semi, maka segala kemampuannya mulai terbuka satu demi satu. Oh, kalau dulu kok anak ini usia segini enggak seperti anak-anak yang lain ya? Kok enggak seperti, compare, karena kita orang tua pasti compare. Tapi ketika kami hilangkan itu dan kami tahu bahwa anak kami spesial, anak kami punya kemampuan sendiri, anak kami punya sesuatu positif sendiri, dari situ saya melihat. Dan tahun 2019 saya coba-coba ikutkan Semi ke Festival Wirausaha Anak di Bandung. Dari gambar-gambar yang dia buat, itu saya coba ikutkan di Bandung. Dan ternyata saya enggak punya ekspektasi apa-apa sih. Saya cuma pengen, Semi ikut-ikutan aja lah. Enggak taunya dari situ Semi itu menjadi peserta peserta terinspiratif. Jadi Semi lolos sebagai peserta terinspiratif walaupun bukan sebagai juara 1, 2, dan dari situlah saya itu mulai melangkah. Oh iya, dari gambarannya itu, dan semua juri bilang bahwa skate tangannya, gambarannya itu luar biasa gitu. Jadi ibu harus punya sesuatu yang lebih tinggi lagi dari gambar anak ini. Makanya dari situ saya mencoba lagi menggali apa yang ada, sehingga dari gambar yang tadinya cuma saya jual stiker di Wirausaha Bandung itu, saya coba jual berupa stiker-stiker biasa. Karena impiannya Semi dulu kan, kalau di sekolah nih, kalau anaknya pintar, bu guru pasti kasih stiker lah. Tapi Semi ini kan nggak pernah dapat gitu. Jadi nggak pernah dapat karena dia nggak pernah jawab. Nah, pulang-pulang itu dia itu bukunya itu penuh sobekan kertas yang digambari sendiri, terus ditempel pakai lem. Saya bilang, loh, apa ini? Stiker Mama, stiker. Saya baru ngeh, oh iya, setiap teman-temannya yang pintar nih kan dipanggil dapat stiker. Anak-anak tuh kalau dapat stiker, walaupun stiker murah itu kan seneng gitu loh. Itu appreciate yang luar biasa. Nah, dia enggak dapat, dan ternyata dia membayangkan dia punya gambar untuk di stiker. Nah, dari situ kok saya oh iya, idenya Semi tak coba. Dari stiker itu saya bawa Semi untuk ikut lomba wirausaha di Bandung, dan ternyata
tapi bisa sampai di sebagai peserta terinspiratif ya. Saya juga kaget juga, maksudnya semua jurinya kok luar biasa idenya gitu loh, karena semuanya makanan, semuanya mungkin sesuatu yang craft. Lah ini kok cuma stiker, tapi stiker yang benar-benar original bikinannya. Dan dari situ saya coba buat untuk ke kaos, terus juga bahkan ke liontin, dan yang terakhir adalah YouTube-nya dia. Setiap dia membuat animasi, setiap dia membuat film atau buku-buku cerita dengan bahasanya dia, saya masukkan ke YouTube-nya, dan dia sukacita gitu, dan dia jadinya produktif gitu. Setelah pagi dia harus belajar sekolah sesuai kurikulum, nantinya siang sampai malam dia akan memproduksi apa yang dia pengen, seperti itu. Nah, itu aja sih Bu dari kami. Mungkin ada kurang lebihnya, silakan. Ya, luar biasa sharingnya Bu Popi sama Pak Hendra. Ini saya ada tadi terlintas sedikit pertanyaan. Ketika Semi di sekolah reguler kemudian berhenti dan homeschooling, kira-kira bagaimana guru di sekolah reguler itu menerima Semi? Bisa diceritakan nggak? Jadi ya sebetulnya baik mereka gitu. Cuman karena mungkin waktu yang tidak lama ya. Jadi Semi sendiri battle dengan dirinya. Semi sendiri masih kacau, jadi tidak bonding. Secara otomatis kadang kalau dipaksa, ketika Semi mengalami satu tekanan, Semi itu pasti melakukan suatu pemberontakan. Dan pemberontakan itu yang pastinya di luar ekspektasi sebagai orang-orang reguler gitu. Nah, pada saat itu juga Semi sempat ada shadow teacher yang belum bonding. Jadi tapi sekolah sudah sedikit kurang memberi waktu yang agak lama. Jadi otomatis terjadi sedikit lah Bu. Jadi sedikit terjadi, kadang kami harus dipanggil lah, intinya begitu. Iya, saya menanyakan ini kenapa? Karena saya lihat setiap ABK yang berkembang itu memang kayak perlu support system ya. Saya salut banget Bapak dan Ibu itu kompak. Ya, kekompakan ini juga yang membantu Semi untuk bisa jadi seperti sekarang. Nah, kemudian juga bagaimana pihak luar lingkungan juga menerima anak ini. Nah, saya sekarang ingin tanya Bu Agil, karena di sini Bu Agil itu kan aktif di shadow teacher, pasti juga sering menghadapi anak ABK dengan orang tua yang mungkin ada yang sudah menerima seperti Bu Popi dan Pak Hendra, atau ada juga yang masih denial, dan bagaimana kerjasama orang tua dan guru. Mungkin Bu Agil bisa berbagi sedikit tentang pengalamannya ketika menghadapi ABK secara langsung di lapangan. Silakan Bu Agil. Iya, terima kasih Bu Inge. Halo Bu Popi, Pak Hendra, sehat-sehat ya? Iya, selama saya mendampingi anak-anak hebat ini, itu langkah pertama adalah orang tua acceptance. Nah, ketika orang tua acceptance, menerima keadaan anaknya, pendamping-pendamping di sekitarnya itu akan mengalami kemudahan. Karena apa? Ketika orang tua sudah menerima, itu kan sudah legowo dengan cara kita mengajar begitu. Nah, hubungan dengan pihak sekolah itu memang ada beberapa sekolah yang memang belum paham bagaimana menghandle, bagaimana mendampingi anak-anak tersebut. Karena seperti Bu Popi tadi sampaikan, bahwa setiap anak itu mempunyai link sendiri-sendiri. Anak ini sangat sensitif ketika orang di sekitarnya tidak mendukung. Mereka sangat sensitif, Bu Inge. Jadi
menumbuhkan bonding dulu di antara para orang tua ya, para orang-orang di luar lingkungan orang tuanya. Nah, bonding ini yang kadang ada kesulitan di sana. Nah, ketika orang tua sudah acceptance, sekolah sudah menerima dengan kondisi anak spesial, dan orang yang di sekitarnya melakukan bonding, kita yang bonding, bukan anaknya yang bonding, kita yang membondingkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada anak-anak ini. Nah, apa yang kita ajarkan kepada anak itu akan jalannya akan mulus begitu. Nah, kalau dari hal-hal ini tadi ada satu saja yang tidak sinkron, maka akan banyak kendala yang akan dihadapi di kemudiannya begitu. Nah, kalau untuk orang tua sendiri sangat dibutuhkan dan sangat nomor satu itu adalah penerimaannya. Karena apa, Bu? Seperti Pak Hendra sama Bu Popi ini dua-duanya saling support. Keduanya sudah menerima. Nah, kalau salah satu saja tidak menerima, itu perkembangannya tidak akan signifikan. Begitu. Perkembangannya tidak akan tidak akan menuju level yang tertinggi kalau salah satu dari orang tua tidak menerima keadaannya. Jadi memang benar-benar kedua orang tua harus benar-benar menerima anak tersebut, menerima keadaan anak tersebut, sehingga ketika pendamping itu bisa terapis, bisa guru, bisa shadow teacher, siapapun itu jalannya akan mulus. Tapi kalau salah satu dari orang tua tidak bisa menerima, itu yang akan membuat kesulitan anak ini melangkah lebih. Begitu, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Agil. Jadi memang penting sekali sebuah support system yang saling mendukung untuk mengembangkan. Tadi ada yang bertanya bonding itu, yang dimaksud Bu Agil bonding adalah keterikatan antara anak dengan guru, anak dengan orang tua. Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena mungkin di antara peserta Bapak Ibu ada juga yang menjadi guru dari anak berkebutuhan khusus, sehingga ini juga menjadi penting bagaimana kita menjalin kerjasama dengan orang tua. Dan saya setuju sekali, luar biasa sharing Bu Popi dan Pak Hendra. Saya setuju sekali dengan kata-kata Bu Popi tadi bahwa Tuhan tidak memberikan seorang anak secara acak kepada orang tua. Tuhan memilih orang tua istimewa untuk membesarkan anak-anak yang istimewa juga. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah bertumbuh bersama dan menemukan keajaiban-keajaiban di setiap perjalanannya. Pasti seperti Pak Hendra sampaikan, itu kayak roller coaster ya Pak. Naik, terus tiba-tiba jatuh lagi, naik lagi. Dan itu adalah sebuah perjuangan yang memang harus kita lakukan. Jangankan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dengan anak-anak yang reguler pun pengalaman seperti ini tidak akan berhenti, karena sebagai orang tua kita akan terus berjuang dan belajar bersama anak-anak. Luar biasa sharingnya, dan dari sharing ini saya sih berharap diskusinya yang akan lebih banyak, sehingga kepada Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ditulis di chatnya. Dan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, ini sudah ada masuk pertanyaan. Terima kasih Bu Fendi yang sudah merangkumkannya. Pertanyaan pertama dari Ibu Atik. Oh, sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat para narasumber. Iya, terima kasih narasumber yang luar biasa. Bagaimana pertanyaan dari Ibu Atik Nur Hidayati, bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan kondisi sekarang yang semuanya serba online? Ya, ini jangankan anak berkebutuhan khusus, anak reguler aja mengalami kerepotan luar biasa dengan sekolah online ini. Jadi mungkin nanti bergantian Bu Tining bisa menjawab, kemudian Pak Hendra dan Bu Popi juga bisa menjawab bagaimana mengatasi ABK dengan kondisi yang sekarang semuanya serba online dan nggak bisa kemana-mana ini. Silakan kepada Bu Tining dulu, mungkin bisa menjawabnya. Ya, terima kasih Bu Inge. Kondisi online ya yang dipermasalahkan ya.
Artinya kondisi online itu bisa jadi kondisi khusus gitu kan. Artinya kita bisa jadi juga mengalami kondisi khusus yang berbeda-beda. Kalau kondisi online ini hampir semua orang mengalaminya. Kalau mungkin nanti kita tanya Bu Popi sama Pak Hendro, itu bisa jadi mengalami kondisi khusus yang khusus sekali gitu ya. Yang bisa jadi orang lain tidak mengalami itu, tidak merasakan itu sebagai suatu yang sulit, tapi Bu Popi sama Pak Hendro akan bercerita itu bisa sangat sulit begitu. Tapi ini lebih umum sebenarnya. Jadi kalau lebih umum harusnya lebih mudah gitu. Artinya kenapa? Karena semua orang juga ngalami gitu. Itu kan tergantung persepsi kita dalam menghadapi situasi seperti itu gitu. Jadi artinya ketika pertama acceptance dulu yang kata Bu Agil tadi. Ya, situasi kita sebagai orang tua ABK harus di situ. Jadi supaya apa? Kita tidak denial, kita tidak nyalah-nyalahkan situasi, padahal yang bermasalah sebenarnya kita gitu. Itu sih yang menurut saya ya. Jadi artinya kalau suasananya pandemi ya pasti terbatas dan semua orang akan mengalami keterbatasan gitu ya. Tapi yang namanya orang tua kalau sudah komitmen pasti punya cara gimana ya gitu, berputar otak gitu atau apa namanya kreatif harus seperti itu. Sekarang banyak sih menurut saya semua banyak webinar-webinar yang fokusnya itu sudah lebih spesifik penanganan ABK di masa pandemi. Saya juga bukan terapis ya, bukan guru mungkin, jadi memang tidak bisa spesifik menceritakan yang nanti mungkin bisa Bu Agil. Kemarin saya sudah membayangkan ada orang tua nih yang akan tanya gitu. Artinya kalau saya secara umum orang tua bisa menciptakan situasi-situasi yang tetap menyenangkan gitu, karena anak membutuhkan situasi menyenangkan karena dia terbukti bahwa orang tuanya menerima. Tapi kalau orang tuanya kemudian mengeluh begitu ya, orang tuanya merasa sendiri belum bisa menyelesaikan dirinya sendiri karena pandemi ya memang jadi masalah. Artinya dipisahkan gitu loh, mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang masih punya masalah dengan diri sendiri karena situasi pandemi itu jadi artinya kalau kita punya bagian otak terpisah-pisah itu, oh ini masuk sini dulu gitu ya. Kalau masalah urusan sama anak itu nanti lain lagi, dipikir lagi gitu. Jadi artinya tertata. Artinya kita jangan kemudian menyalahkan anak gitu ya, karena situasi seperti ini. Ini gara-gara pandemi nih gitu. Susah loh anak ABK, anak normal aja susah apalagi ABK gitu. Padahal mereka itu juga bukan salah mereka gitu loh pandemi ini misalnya seperti itu. Tetap semangat ya menurut saya, pasti ada cara menghadapi itu. Artinya gini, bisa jadi yang jadi masalah gini. Terapi nggak bisa lagi karena tutup gitu kan. Konsultasi dokter terbatas dan sebagainya. Nah, yang jadi tren sekarang itu orang tua belajar terapi okupasi, belajar terapi sensori ya Bu Agil ya, terapi bicara walaupun sesuai sama kapasitasnya gitu, bukan belajar alat terapinya, bukan ilmunya yang berjalan 3 tahun gitu terus dipelajari, bukan, tapi artinya mana yang memang bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, beberapa orang tua yang melihat itu suatu positif, dia akan merasa bahwa aku tambah ilmu loh gitu. Ya tadinya saya nggak punya ilmu itu, saya jadi punya gitu. Tapi kalau orang tuanya kemudian negatif ya berat, selalu berat. Apapun juga jadi berat. Mungkin seperti itu ya Bu Inga. Jadi selalu semangat, selalu ada cara. Tapi kalau misalnya spesifiknya, detailnya mungkin Bu Agil atau Bu Popi yang bisa lebih menambahkan. Oke, terima kasih. Ya, semangat, selalu ada cara dan yakin ada gitu ya. Oke, mungkin Bu Popi atau Pak Hendra bisa berbagi juga pengalamannya dengan Semi selama pandemi ini. Terima kasih Bu. Jadi kalau bagi saya pribadi, karena Semi ini homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal berarti saya penuh sebagai kepala sekolah, sebagai guru pengajar, baik juga membuat kurikulum. Setelah diberikan kurikulum dari homeschoolingnya, saya akan memecah-mecah kurikulum
untuk hariannya semi, begitu. Nah, secara otomatis pastinya itu ilmu itu akan berkembang sesuai jam terbang ya Bu ya, gitu. Jadi intinya ilmu itu akan berkembang sesuai jam terbang, karena secara teori enggak ada, kita nyari pun juga enggak akan ketemu teorinya di mana, harus bagaimana, tapi sesuai jam terbang yang kita lakukan itu nanti akan ketemu. Terlebih lagi satu hal yang saya lakukan adalah saya melihat seminya. Jadi ketika seminya up atau down, itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita masuki gitu. Jadi itu kayak sebuah seni. Jadi intinya mungkin Bapak Ibu yang juga punya anak spesial pasti harusnya melihat ke anaknya dan membuat sebuah seni gitu. Nah, dan apa sih sukanya anak ini gitu. Ketika dia down, kita bisa dengan kesukaannya itu jadi narik lagi keinginannya dia apa gitu. Jadi jangan sampai kita melulu yang maksudnya ketika kita ngajar tuh pokoknya ya seperti ini gitu. Kita sendiri enggak mau berkreasi dengan diri kita untuk bonding. Ya itu tadi kembali lagi harus bonding dengan anaknya. Sebagai orang tua pun harus lebih bonding karena kita kan ketemu 24 jam. Jadi ketika kita bonding dengan dia, ketika kita bisa mengenali, jadinya kayak ibaratnya kalau penari itu loh Bu, penari serimpi itu kalau selendangnya sama penarinya dilempar ke kanan, selendangnya kan akan mengurai ke kanan dengan baik. Coba kalau selendangnya maunya ke kiri, kitanya ke kanan kan jadi ribet nih ya kan gitu. Penarinya nggak jadi nari nih, malah keserimpet kan gitu. Kadangkala ya awalnya pasti keserimpet. Saya awalnya keserimpet juga Bu. Kadang sampai saya taruh semua buku pelajarannya sampai saya, aduh ini gimana ya gitu. Kok nggak sampai rasanya, apalagi kalau dia sudah nggak bonding, dia emosi, dia tantrum, aduh saya harus apa ini, rasanya saya masuk kamar, saya cuma bilang papanya, sudah, itu anaknya tolong dianu dulu, saya tak berdiam diri, minimal 10 menit aja saya tak berdiam diri. Saya langsung ke kamar mandi, saya guyur kepala saya dengan air dingin, habis itu saya tenang, sudah itu saya kembali lagi ke anak ini. Seperti itu sih awal-awalnya dulu. Tapi lama-lama jadi saya tahu. Dan ketika, nah ini satu hal yang perlu saya berikan, saya sharingkan adalah menimbulkan kepercayaan anak itu kepada kita. Anak ABK ini susah percaya, trust. Trust itu susah loh ditimbulkan dari seorang anak ABK, bahkan pada orang tuanya sendiri. Jadi kalau orang tuanya sudah bilang, nanti habis belajar, misalnya kamu boleh makan